Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Febrianti, NPM 1988201111011. Saya dari kelas C19 semester 4, Prodi S1 Farmasi, Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Di sini saya akan menjelaskan tentang fitokimia. Materinya ada persiapan sampel, maserasi, screening fitokimia, ekstraksi cair-cair KLT atau kromatografi lapis tipis, kristalisasi, rekristalisasi, dan yang terakhir ada identifikasi senyawa. Kita masuk aja ke persiapan sampelnya. Cara pengambilan sampel yang berasal dari bagian tumbuhan dan tanaman meliputi 1. Akar atau radik diambil bagian yang berada di bawah tanah. 2. Batang atau kalius diambil mulai dari cabang pertama sampai leher akar, dipotong dengan panjang diameter tertentu. 3. Ada kulit batang atau kortek, diambil dari batang utama dan cabang dikelupas dengan ukuran panjang dan lebar tertentu dan tidak mengambilnya dengan satu lingkaran penuh pada batang. Yang keempat, ada kayu atau lignum, diambil dari cabang atau batang, kulit dilepas dan dipotong-potong kecil. 5. Ada daun atau folium, diambil dari daun tua, bukan daun kuning. Dan kelima, dari pucuk daun dipetik satu persatu secara manual. Yang keenam, ada bunga atau flowers, dapat berupa kuncup, bunga mekar atau mahkota bunga, dan daun bunga dipetik langsung dengan tangan. Yang ketujuh, ada rimpang atau rizoma, diambil dan dibersihkan dari bulu-bulu, kemudian dipotong melintang dengan ketebalan tertentu. Dipanen pada saat daun melunuh atau layu. 8. Ada buah atau fructus, dapat berupa buah matang, buah muda dipetik dengan tangan. Yang kesembilan, ada biji atau semen, buah dikupas dan biji dikumpulkan dan dibersihkan, diambil dari buah yang masak. Yang 10. Ada herbal. Herbal adalah bagian tanaman yang berada di atas tanah kecuali dinyatakan lain, diambil dan dibersihkan. Selanjutnya ada tahapan-tahapan sampel, yaitu ada sortasi basah. Sortasi basah adalah proses pemilahan bahan alam segar setelah dipanen dengan tujuan untuk mengurangi bahan alam yang rusak. Yang kedua, ada perejangan. Perejangan adalah memperkecil ukuran dari bahan alam dan memperluas daerah kontak bahan alam untuk penguapan air. Yang ketiga, ada pencucian. Pencucian dilakukan untuk menghilangkan tanah dan kotoran yang melekat pada bahan alam yang akan digunakan. Yang keempat, ada pengeringan. Pengeringan merupakan tanaman yang paling penting untuk mengurangi kadar air dalam bahan alam, tujuan untuk mencegah kontaminasi mikroorganisme yang dapat merusak bahan alam. Ada dua metode, yaitu metode pengeringan alam dan metode pengeringan buatan. Terus yang kelima, ada susut pengeringan. Susut pengeringan merupakan presentase yang menunjukkan banyaknya berat bahan alam yang hilang setelah melalui proses pengeringan. Kita lanjut. Pada setiap bagian kadar air maksimum antara lain daun dan bunga, kadar air maksimum 5%. Yang kedua, bahan dan air kadar maksimumnya 10%. Terus bunga dan kadar air maksimumnya 8%. Sortasi kering bertujuan untuk menghilangkan simplisia yang rusak selama proses sebelum dan setelah pengeringan, agar hanya didapatkan simplisia yang benar-benar baik dan dapat disimpan dalam waktu lama. Terus ada pengapakan. Pengapakan simplisia dilakukan di sak simplisia yang kedap udara, karena walaupun simplisia sudah dalam kondisi kering, kontaminasi mikroorganisme tetap dapat menjadi bahaya bila menyimpan tidak dilakukan dengan baik dan benar. Nah, materi yang kedua ada maserasi. Maserasi artinya merendam. Maserasi adalah ekstraksi selama waktu tertentu dengan cara merendam simplisia dalam pelarut bukan air atau non-polar, atau setengah air, misalnya etanol encer. Farmakope 1995. Maserasi merupakan proses yang paling tepat di mana obat yang sudah halus memungkinkan untuk merendam dalam menstrum atau pelarut sampai meresap dan melunakkan susunan sel, sehingga zat-zat yang mudah dilarutkan melarut.
Ansel 1989. Prinsip maserasi, penyarian zat aktif yang dilakukan dengan cara merendam serbuk simplisia dalam cairan penyari yang sesuai selama 3 hari pada temperatur kamar terlindung dari cahaya. Cairan penyari akan masuk ke dalam isi sel melalui dinding sel. Isi sel akan larut karena adanya perbedaan konsentrasi antara larutan di dalam sel dengan larutan di luar sel. Penetapan pelarut dalam maserasi Farmakope Indonesia menetapkan bahan sebagai cairan penyari adalah air, etanol air, atau eter. Kelebihan dari maserasi adalah alat yang dipakai sederhana, hanya dibutuhkan bejana perendam tanpa pemanasan, proses hemat penyari, biaya operasional rendah. Kekurangan dari maserasi, proses penyarian tidak sempurna karena zatnya hanya mampu terkreasi sebesar 50% saja. Prosesnya lama, butuh waktu beberapa hari, penyariannya kurang sempurna, dapat terjadi kejenuhan cairan penyari sehingga kandungan kimia yang tersari terbatas. Terus ada materi screening fitokimia. Tahapan melakukan screening fitokimia. Screening fitokimia merupakan salah satu cara dapat dilakukan untuk mengidentifikasi kandungan senyawa metabolit sekunder suatu bahan alam. Screening fitokimia merupakan tahap kandungan senyawa tertentu dalam bahan alam yang akan diteliti. Screening fitokimia dapat dilakukan secara kualitatif, semi kualitatif maupun kuantitatif sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Metode screening fitokimia secara kualitatif dapat dilakukan melalui reaksi warna dengan menggunakan suatu pereaksi tertentu. Hal terpenting yang mempengaruhi dalam proses screening fitokimia adalah pelarut dan metode ekstraksi. Pelarut yang tidak sesuai memungkinkan senyawa aktif yang diinginkan tidak dapat tertarik secara baik dan sempurna. Selanjutnya materi ekstraksi cair-cair. Pengertian ekstraksi cair-cair. Ekstraksi cair-cair atau yang dikenal dengan ekstraksi solvent merupakan proses pemisahan fase cair yang memanfaatkan perbedaan kelarutan zat terlarut yang akan dipisahkan antara larutan asal dan pelarut pengekstrak atau solvent. Aplikasi ekstraksi cair-cair terbagi menjadi 2 kategori, yaitu aplikasi yang bersaing langsung dengan operasi pemisahan lain dan aplikasi yang tidak mungkin dilakukan secara operasi pemisahan lain. Prinsip ekstraksi cair-cair adalah prinsip dasar ekstraksi cair-cair ini melibatkan pengontakan suatu larutan dengan pelarut solvent lain yang tidak melarut immiscible dengan pelarut asal yang mempunyai densitas yang berbeda sehingga akan terbentuk 2 fase beberapa saat setelah penambahan solvent. Sehingga proses ekstraksi cair-cair merupakan proses pemindahan massa yang berlangsung dengan cara difusional. Sekarang ada proses ekstraksi cair-cair. Proses ekstraksi cair-cair berlangsung pada saat alat yang dirancang sedemikian rupa sehingga mempunyai luas permukaan yang mencukupi untuk terjadinya kontak antar fase-fase yang terlibat. Fase kontinu yang berisi zat terlarut dan fase dispersi, sehingga distribusi komposisi dalam kedua fase menjadi lebih sempurna dan berhasil dengan baik. Selanjutnya ada KLT atau kromatografi lapis tipis. Pengertiannya, KLT merupakan pemisahan komponen kimia berdasarkan prinsip absorpsi dan partisi yang ditentukan oleh fase diam, adsorben, dan fase gerak eluen. Prinsipnya, kromatografi lapis tipis atau KLT merupakan suatu analisis sederhana yang dapat digunakan untuk melakukan penegasan terhadap senyawa kimia yang terkandung pada tumbuhan di samping screening fitokimia. Perhitungannya untuk menghitung harga RF dihitung sebagai jarak yang ditempuh oleh komponen dibagi dengan jarak tempuh oleh eluen, fase gerak. Untuk setiap senyawa berlaku rumus sebagai berikut. Perhitungan nilai RF didasarkan atas rumus jarak titik pusat bercak dari titik awal per jarak bercak.
Selanjutnya ada materi kristalisasi. Pengertian kristalisasi adalah suatu proses pembentukan bahan padat dari pengendapan larutan, campuran yang meleleh atau melt, pengendapan langsung dari gas atau lebih jarang. Kristalisasi juga merupakan teknik pemisahan kimia antara bahan padat cair di mana terjadi pemindahan massa transfer dari suatu zat terlarut atau solut dan dari cairan larutan ke fase kristal padat. Mekanisme pembuatan kristal. Inti kristal adalah partikel-partikel kecil bahan-bahannya sangat kecil yang dapat terbentuk dengan cara memperkecil kristal-kristal yang ada dalam alat kristalisasi atau dengan menambahkan benih kristal ke dalam larutan lewat jenuh. Pertumbuhan inti. Pertumbuhan kristal merupakan gabungan dari dua proses, yaitu transportasi molekul-molekul atau ion-ion dari bahan yang akan dikristalisasi dalam larutan permukaan kristal dengan cara difusi. Terus ada penemuan molekul-molekul atau ion-ion ada pada kisi kristal. Semakin luas total permukaan kristal, semakin banyak bahan yang ditempatkan pada kisi kristal per satu waktu. Dan selanjutnya materi rekristalisasi. Pengertian rekristalisasi merupakan suatu teknik yang digunakan untuk memurnikan zat kimia teknik permukaan yang didasarkan pada perbedaan kelarutan dalam keadaan panas atau dingin dalam suatu pelarut. Dan bentuk sederhana proses rekristalisasi yaitu melarutkan zat yang tidak murni dalam pelarut pada titik leleh. Yang kedua, penyaring larut panas dari partikel bahan tak terlarut, memisahkan kristal dari larutan supernatan. Dan yang terakhir ada identifikasi senyawa. Tahap-tahap identifikasi ada identifikasi alkaloid, identifikasi flavonoid, identifikasi saponin, dan identifikasi tanin. Metode identifikasi menggunakan metode infusa. Sampel terlebih dahulu ditimbang sebanyak 50 gram. Sampel yang dibutuhkan sebanyak 200 gram Simplicia 2 liter Aquades, 1 kali infusa Simplicia 50 gram dan Aquades 500 ml. Maka dilakukan 4 kali infusa sampel 200 gram dan Aquades 2 liter. Aquades dari Simplicia dimasukkan ke dalam panci lalu dipanaskan selama 100-20 menit, dihitung sampai 90 derajat Celcius. Sampai beberapa kali diaduk. Metode ini dilakukan sebanyak 4 kali. Setelah dingin, sampel disaring menggunakan kain flanel lalu diuapkan dengan cara manual menggunakan hair dryer untuk mencapai ekstrak kental, lalu dilakukan uji identifikasi senyawa kimia. Identifikasi senyawa kimia bertujuan untuk mengetahui keberadaan golongan senyawa metabolit sekunder yang ada dalam ekstrak. Nah, sekian dari materi saya yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.